Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita pilihan hari ini. Waspada cuaca ekstrim melanda kota Palembang. Sebuah papan reklame hingga pohon besar bertumbangan. Tak diberi uang, seorang anak di Palembang menganiaya ayahnya sendiri hingga jarinya nyaris putus. Ribuan guru di Musi Banyuasin berunjuk rasa menuntut pembayaran gaji yang belum diterima selama 11 bulan terakhir. Waspada cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang melanda Palembang. Sebuah papan reklame dan pohon besar di kawasan seberang Ulus 1 roboh hingga membuat arus jalan lalu lintas menjadi lumpuh. Usai dilanda hujan deras disertai angin kencang, sebuah papan reklame yang berada di depan Pasar 10 Ulu Palembang ini roboh Senin pagi. Beruntung saat kejadian, lokasi sekitar masih dalam kondisi sepi aktivitas. Selain merobohkan papan reklame, angin kencang juga menumbangkan sebuah pohon berukuran besar di kawasan Jalan Panca Usaha seberang Ulus 1 Palembang. Akibatnya arus lalu lintas sempat lumpuh. Dibantu warga, tim damkar yang terjun ke lokasi langsung membersihkan pohon dari badan jalan. Ada pohon tumbang yang menghalangi jalan di Panca Usaha, Pak. Terus begitu kita dapat laporan, kita langsung koordinasi sama pihak Perkintan. Nah sekarang saat ini kita sedang bersama-sama Perkintan menindaklanjuti laporan tadi, Pak. Ada kesusahan nggak dalam evakuasi? Kalau kendala kayaknya tidak ada, Pak. Karena peralatan Perkintan sama kita juga lumayan sudah lengkap, cuma lalu lintas yang agak mengganggu sedikit, Pak. Itu pas hujan angin tadi, apa? Hujan deras angin. Pas hujan angin terus tadi ya? Berarti ini jalan terhalang nggak lo tadi? Halang nggak lo? Nggak bisa. Nggak bisa, itu mengatur, jalan putar balik. Kalau jalan putar balik. Memang pohon ini udah lama, Bang? Pohon ini Udah lama ya? udah lama. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas damkar dan Dinas PUPR Kota Palembang membersihkan batang pohon yang roboh. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat angin kencang dan curah hujan tinggi mulai melanda wilayah Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pasangan suami istri ditangkap usai lakukan pencurian sepeda motor di parkiran sebuah toko pakaian di Kota Palembang. Keduanya berbagi peran saat menggasak motor. Kamera pengawas merekam aksi sepasang suami istri yang melakukan pencurian sepeda motor di parkiran sebuah toko pakaian di kawasan Talang Jambe, Palembang. Sang istri awasi lokasi sekitar, sementara suami jadi eksekutor motor incaran. Keduanya pun ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakan mereka. Namun sepeda motor telah dijual ke penadah dengan harga 3 juta rupiah. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu pelaku curanmor yang mana keduanya suami istri. Pelaku yang laki itu sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Berbagi perannya seperti apa, Bang, suami istri ini, Bang? Untuk perannya, untuk istri sebagai joki, pelaku sebagai pemetik. Untuk TKP berapa? Untuk TKP itu ada 3 TKP di daerah Talang Jambi, di daerah Sukarami, kemudian di daerah Lemapang. Pria tersebut telah 3 kali mencuri, sementara istrinya baru pertama kali diajak mencuri. Akibat perbuatannya, Pak Sutri itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang tega menganiaya sang ayah yang sudah berusia lanjut hanya karena tak diberi uang. Diduga pelaku marah karena uang yang akan diberi itu rencananya untuk membeli narkoba.
Ditemani kuasa hukum, pria berusia 79 tahun mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Pria lansia melapor telah jadi korban kekerasan anak kandungnya sendiri hingga alami memar di tubuh dan terluka di jari tangan. Kejadian bermula saat terlapor meminta uang sebesar 1 juta rupiah kepada korban diduga untuk membeli narkoba. Korban pun tak memberi uang yang diminta hingga anak marah dan aniaya ayah kandungnya sendiri. Uang karena terindikasi narkoba tapi tidak diberikan, kemudian bapaknya dipukul, terus tangannya dijepit di pintu, hampir putus tangan kelingking sebelah kanan. Sekarang diusir dari rumahnya oleh anaknya itu. Ini perlakuan seperti ini sudah sering terjadi atau? Perlakuannya sudah sering terjadi sebetulnya. Dugaannya mengonsumsi narkoba kan? Ya. Biasanya berkisar dari 500 sampai 2 juta. Korban telah diusir dari rumah miliknya dan harus mengungsi ke rumah kerabat. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Misteri penyebab mata lebam yang dialami seorang bocah usai pulang dari sekolah di Palembang terungkap. Hasil visum menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan, melainkan bocah itu menderita suatu penyakit. Teka-teki mata lebam pada bocah perempuan berusia 7 tahun ini terjawab sudah. Awalnya ada dugaan tindak kekerasan karena bocah perempuan itu pulang dari sekolah dengan kondisi mata lebam dan merah. Saat ditanya ke pihak sekolah, para guru mengaku tidak tahu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai efek kebanyakan nonton ponsel. Orang tua semakin curiga karena anaknya mendadak sulit diajak berkomunikasi. Kasus ini pun dilaporkan ke polisi. Belakangan, hasil visum membuktikan jika tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi menyebut bocah perempuan itu ternyata menderita penyakit pertusis atau disebut batuk rejan. Polisi pun telah menghentikan penyelidikan kasus ini. Jadi sebenarnya kami simpulkan tidak ada benda-benda tajam, benda tumpul, benda gesekan yang menyebabkan mata merah daripada korban FE tersebut. Yang terjadi adalah korban saat itu waktu diperiksa mengalami gejala batuk rejan, batuk yang luar biasa. Menurut dokter spesialis anak, kasus pertusis rentan terjadi pada bayi dan anak. Penyakit pernafasan ini disebabkan oleh bakteri dan bisa menular. Jika tidak ditangani, bisa menimbulkan komplikasi serius. Penyebarannya melalui droplet ya, hampir sama seperti COVID. Dan dia itu R0 atau istilahnya reproduksinya itu 15 sampai dengan 17. Artinya dalam satu anak itu bisa menularkan kepada 15 atau 17 orang lain di sekitarnya. Nah itu melalui percikan udara ya. Jadi kalau ada yang di sekitarnya batuk, itu bisa terkena di sekitarnya baik anak kecil maupun remaja. Nah itu yang batuknya yang keras pada kasus yang ini ya Mbak ya. Batuknya mungkin sangat keras sekali sehingga timbul ciri khasnya itulah pendarahan di subkonjungtiva atau lapisan putih pada mata itu yang jadi terkesan seperti ada lebam. Nah salah satu komplikasi yang paling berat itu yang sering terjadi adalah pneumonia. Jadi biasanya pada bayi-bayi kecil, pada anak kecil yang belum sempat divaksin, yang sudah tertular, biasanya ada komplikasi pneumonia itu yang menjadi berat yang dibawa ke rumah sakit. Kalau masih ringan mungkin masih bisa rawat jalan dengan perhatian khusus ya. Setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Palembang, bocah yang menderita pertusis ini telah diperbolehkan pulang, seiring kondisi kedua matanya yang semakin membaik. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.